Salam. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita kembali bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita boleh beribadah, kita boleh sebentar memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua adalah kasih anugerah Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan kepada kita sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan baktian ini di tangan Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan kepada kami. Tuhan memberikan kesehatan yang prima kepada kami, bahkan pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat telah Kau nyatakan kepada kami. Kami ingin memuliakan nama Engkau Tuhan, kami ingin mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu, kami ingin memuji. Bahkan Tuhan, kami ingin bersorak-sorai. Sebelumnya kami mohon Kau kuduskan Tuhan. Kuduskan para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di pagi hari ini, baik itu petugas multimedia, pemain musik, singer maupun WL. Tuhan, kami percaya lewat Roh Kudus Engkau telah jamah, Engkau urapi dan Engkau telah kuduskan kami Tuhan. Kami percaya juga sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami percaya berikan roh sukacita kepada mereka Tuhan. Dan kami ingin memuji, memuliakan nama Engkau di pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita kembali bersorak-sorai. Walaupun kondisi dunia saat ini mungkin menakutkan, mungkin mencekam, mungkin tidak ada harapan, tetapi bagi anak-anak Tuhan, pagi hari ini diberikan harapan, karena Yesus sudah membeli kehidupan saudara dan saya, dan harganya sudah lunas dibayar. Haleluya. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Haleluya. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan semua, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oh, sembah, sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
ajaib bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Allah kita Allah yang hebat. Amin. Allah kita Allah yang ajaib bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia sangat baik. Dia memberikan kasih anugerahnya tidak setengah-setengah. Dia membela kita tidak setengah-setengah. Dia mati di atas kayu salib tidak setengah-setengah. Dia hidup tidak setengah-setengah. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Dia adalah Allah kita yang sangat hebat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan dengan bersorak-sorai, dengan penuh semangat. Katakan dengan syair-syair nyanyian ini. Haleluya, haleluya. Allahku dahsyat, Allahku berkuasa. Haleluya. Katakan dari utara ke selatan. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disandung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari kita bersorak-sorai. Dari utara ke selatan, tak dengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Mari bersorak-sorai. Dari utara ke selatan, Amin. terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, Amin. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allah, ku dahsyat. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat. amin. Amin. Haleluya. Seluruh bumi biarlah sujud menyembah. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Amin. Saat ini sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita rasakan bagaimana kondisi saat ini yang sangat mencekam. Tetapi Tuhan kita, Dia katakan, aku tidak akan membiarkan kamu. Haleluya. Kita ini sebagai biji mata Tuhan yang terus dilindungi, yang terus dijaga. Ini merupakan suatu perkataan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita siapkan hati kita. Kita sebentar akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita
kita yakin akan firman-Mu Tuhan. Sebab kuasa-Mu tidak berubah. Haleluya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kita ada alasan untuk berharap selama bumi ini masih berbuta. Ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Bersama-sama Yesus, oh Yesus, ku percaya. Amin. Mujizat tempat ini disambungkan, ku dipulihkan. Yesus ku percaya. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya. Mujizat tempat ini disambungkan, ku dipulihkan. Yesus ku percaya. Oh haleluya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Pegang teguh janji-Mu Tuhan. Kita ada alasan untuk berharap selama bumi ini masih berbuta. Ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada tempat ini, ku disambungkan, ku dipulihkan. Yesus percaya. Yesus, Yesus ku percaya. Mujizat ada tempat ini, ku disambungkan, ku dipulihkan. Yesus percaya. Yesus, Yesus ku percaya. Mujizat ada tempat ini, ku disambungkan, ku dipulihkan. Yesus ku percaya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, glory, yes, glory, glory, yes. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami. Inilah ciptaan-Mu Tuhan. Orang-orang yang lemah. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menguatkan kami. Engkau yang juga memberikan pengharapan kepada kami. Sebab sesuai dengan janji firman-Mu, yang percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kami. Engkau akan memberikan hidup kekal kepada kami. Dan itulah janji firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami yakini Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Oleh sebab itu, kami ingin terus untuk mendekat kepada Tuhan. Engkau telah memberkati kami melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya sebentar Engkau juga akan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, urapi sebentar hamba-Mu. Kau beri kekuatan Tuhan kepada hamba-Mu yang akan Kau pakai menjadi saluran firman-Mu. Kami percaya Kau sudah mempersiapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kekuatan kepada hamba-Mu. Demikian juga Kau akan memberi kekuatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini menyaksikan, saat ini melihat ibadah kami. Saat ini Engkau memberkati mereka Tuhan, membuka hati mereka untuk memasukkan kebenaran firman-Mu ke dalam hati mereka dan menjadi rema di dalam kehidupan pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pertengahan hingga akhir dari ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau berfirman, kuasa-Mu Kau nyatakan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Saudara sehat semuanya, puji Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini ada satu berita baik. Nah, dari berita baik itulah mari kita akan memberitakan. Ya. Kenapa? Hari ini kita belajar bersama-sama tentang berita baik. Kita lihat hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang tidak baik. Walaupun itu kita anggap satu berita yang positif, tetapi dampak dari berita itu ada banyak hal yang kita hadapi yang terjadi dalam hidup kita. Mengalami ketakutan, tekanan, stres, dan bahkan tidak ada harapan. Hari ini tema firman Tuhan adalah berita baik. Berita baiknya apa? Dan berita ini apakah kita akan sampaikan atau hanya kita dengar sendiri? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di pembaringan, di rumah sakit, dan di mana saudara berada, mari kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Dan berita baik itu akan memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hidup saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Bapak Ibu sudah mendapatkan, mari kita akan baca bersama-sama, kemudian kita akan aminkan. Yesaya 52 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan pakai Yesaya untuk menyampaikan berita baik. Berita baiknya apa? Kita melihat di situ berita baiknya adalah damai sejahtera. Berita baiknya adalah menyelamatkan, ada keselamatan. Dan berita baiknya, damai sejahtera, keselamatan, sukacita itu ada di dalam Tuhan Rajamu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat latar belakang dalam penulisan ini, di mana bangsa Israel pada waktu itu di dalam pembuangan di Babel. Apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh umat Allah bangsa Israel. Mereka menjadi budak, mereka mengalami tekanan, mengalami tindasan. Karena sebagai budak, mereka tidak ada kemerdekaan. Mereka mengalami penderitaan. Mereka juga mengalami ketidakbebasan. Mereka sedang dijajah. Dan bahkan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, peribadahan mereka jauh daripada semestinya. Mereka gak bisa beribadah dengan Tuhan begitu intim, begitu baik. Hubungannya dengan Tuhan tidak baik, jauh. Dan bahkan apa Bapak Ibu saudara sekalian, mereka beralih pada penyembahan berhala. Kenapa? Karena mereka menderita, mengalami tekanan, mereka dijajah, mereka menderita.
tidak lagi mengandalkan kepada Tuhan Allahnya yang sudah menuntun dia. Mereka lupa, karena apa? Mereka hanya melihat masalah yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi, berita-berita yang tidak menyukakan, sehingga dia tidak lagi menyembah kepada Allah yang telah menuntun mereka, yang telah menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu, ketidakberdayaan, penderitaan, tekanan, tindasan, gak bebas, dan bahkan mereka mengalami kekecewaan. Apa yang terjadi? Kondisi yang seperti itu, ada pembawa berita. Perhatikan, ada pembawa berita. Apa isi beritanya? Yaitu kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, beritanya bukan berita susah. Beritanya bukan membuat mereka semakin terpuruk, tidak berdaya. Bahkan mereka tidak percaya lagi kepada Allah karena situasi kondisi yang dia alami. Perhatikan, ada kabar baik. Sekali lagi, ada kabar baik, bukan kabar yang tidak baik. Bukan membawa satu berita yang membawa mereka semakin mencekam. Bukan berita yang membawa mereka semakin tertekan, semakin depresi, dan bahkan semakin menyedihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mau dengar kabar baik. Hari ini ada kabar baik yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan, kabar baik itulah yang akan membuat kita sukacita. Kabar baik itulah yang membuat kepada kita untuk punya semangat yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari-hari ini ada banyak berita-berita yang membuat kita semakin takut, semakin tertekan, semakin bingung, semakin tidak berdaya, dan bahkan membuat kita putus asa dan putus harap. Jikalau hari-hari ini kita dengar ini, dan hari-hari ini mungkin kita ada di dalam kondisi yang tidak baik, engkau sedang tertekan, engkau menderita, engkau sakit, engkau kecewa, engkau tidak ada lagi kekuatan. Dengar, hari ini ada kabar baik. Kabar baik yang saudara akan terima, yang saudara akan dengar. Oleh sebab itu perhatikan hari ini. Ada kabar sukacita, ada kabar baiknya. Apa kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kabar baik yang menggembirakan. Kabar baik yang memberikan damai dalam hidupmu. Perhatikan, inilah kabar baik. Dan ketika engkau dengar kabar baik itu akan mengubah kehidupanmu menjadi damai, menjadi sukacita, menjadi tentram, membuat saudara akan merdeka, bebas. Itulah kabar baik. Bebas dari tekanan, bebas dari penyakit, bebas dari ketidakberdayaan kita. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih, terima kabar baik itu, dengar kabar baik itu hari ini. Oleh sebab itu kabar baik ini harus disampaikan, harus diberitakan. Dan kabar baik ini akan mendorong, akan memberikan daya dorong. Untuk apa? Untuk memulai kehidupan yang baru.
untuk membuka lembaran-lembaran hidup yang baru. Bukankah hari-hari ini ada banyak yang tidak punya harapan? Bukankah hari-hari ini ada banyak yang ketakutan? Dengar, hari ini kabar baik disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana saudara berada, kabar baik itu akan mendorong saudara. Kabar baik itu akan memberikan satu daya, dorongan dalam hidup kita untuk semangat. Untuk membawa kepada kita dalam kehidupan yang baru. Apa kehidupan yang baru? Bukan ada dalam tekanan, dalam penderitaan. Tapi ada sesuatu yang indah yang akan kita alami. Seperti yang diberitakan, di mana umat Allah pada waktu itu mereka tertekan, menderita. Ada kabar baik yang mendorong mereka untuk memulai dalam lembaran yang baru. Dan kita melihat ketika mereka dengar kabar baik, mereka percaya akan kabar baik itu. Mereka percaya siapa yang memberikan kabar baik itu, sumber kabar baik itu. Apa yang terjadi? Pemulihan. Pemulihan yang terjadi begitu luar biasa. Mereka tidak lagi dijajah, mereka tidak lagi menderita, tapi mereka boleh bersorak-sorai. Kalau saudara perhatikan di dalam Yesaya 52 ini, dengan perikop Tuhan menyelamatkan Sion. Hari ini Tuhan juga menyelamatkan saudara dan saya yang di dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Dengar hari ini kabar baik itu. Dan nikmati kabar baik itu. Kabar baik bukan hanya memberikan satu daya dorong, tapi kabar baik yang isinya yaitu menyelamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah kabar baik. Dan perhatikan kembali di dalam ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Pada zaman dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pembawa berita itu berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka yang membawa kabar baik tidak hanya di satu tempat, tapi mereka berlari, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti apa yang dikatakan di sini, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa kabar. Di puncak bukit ada yang membawa kabar, diserukan kabar baik itu. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pembawa berita itu, kehadirannya itu sangat penting. Catat di live chat saudara, hashtag saudara katakan, pembawa kabar baik sangat penting. Kenapa sangat penting? Apalagi kita melihat di situ, terutama pada saat-saat yang genting di dalam perang. Saat-saat yang dibutuhkan, kabar baik itu sangat dibutuhkan. Dan pembawa kabar baik itu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kondisi hari-hari ini sama seperti yang dialami pada zaman murid-murid, sama pada zaman bangsa Israel. Dan berita baik, pembawa berita itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Yesaya 52 ayat 7, alangkah senangnya. Ya. Mereka melihat kedatangan utusan.
Coba perhatikan, kenapa mereka senang? Tentunya utusan itu akan menyampaikan berita yang baik. Karena kondisi mereka pada waktu itu adalah kondisi yang tidak baik. Tentunya dibutuhkan satu berita. Berita yang menyenangkan, berita yang bisa mengubah kehidupan mereka. Berita yang membuat satu daya dorong, satu semangat yang baru. Berita yang memerdekakan mereka, membebaskan mereka dari ikatan. Penting saudara, oleh sebab itu dikatakan betapa senangnya, alangkah senangnya melihat kedatangan utusan. Dia berjalan melintasi pegunungan dan membawa kabar baik, kabar sejahtera, berita keselamatan. Hari ini ada kabar baik yang disampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Yang membuat saudara ada satu dorongan semangat yang baru. Membuat Bapak Ibu saudara sekalian mempunyai satu harapan. Di tengah-tengah ketidakada harapan ini, ada sesuatu yang membawa kepada kita damai sejahtera. Walaupun kita berada di tengah-tengah kesusahan, walaupun kita mengalami hal yang tidak baik, tapi ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu yang menyelamatkan hidup kita. Sekali lagi, yang menyelamatkan hidup kita. Dan kita lihat ngeri hari-hari ini yang kita dengar. Kita lihat tidak jauh dengan kita, di sekeliling kita. Tapi mari, hari ini ada kabar baik yang menyelamatkan, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera. Siapakah itu? Ayat itu ditutup dengan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. Kabar baik dari Allah kita, Tuhan kita, yang disampaikan baik itu melalui firman Tuhan, baik itu melalui pembawa-pembawa kabar baik. Oleh sebab itu jadikan diri saudara dan saya menjadi pembawa, utusan untuk membawa kabar baik. Jangan kita menjadi utusan untuk memberitakan kabar yang membuat mereka susah. Sudah susah, tambah kita beritakan kabar yang enggak baik. Sudah enggak ada harapan, semakin dia terpuruk, depresi, putus harap, putus asa. Dan bahkan mereka enggak lagi percaya kepada Yesus. Ngapain percaya kepada Tuhan? Oh, hidup saya seperti ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam zaman dahulu, mereka memberitakan kabar baik sebagai utusan dari satu tempat ke tempat yang lain. Supaya mereka ada sukacita, ada semangat yang baru. Dan bagaimana dengan zaman sekarang ini, Bapak Ibu saudara sekalian? Kita melihat dengan zaman yang modern ini, ternyata Tuhan bisa pakai zaman modern ini dengan teknologi-teknologi yang modern ini. Mari kita perhatikan, pakailah teknologi yang ada, pakailah dengan media-media yang modern ini. Salah satunya dengan medsos, media sosial. Ayo, sudahkah kita menggunakan media sosial untuk memberitakan kabar baik? Memberitakan kabar damai sejahtera, mengabarkan berita keselamatan,
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allahmu, Rajamu. Mari hari-hari ini, baik melalui HP kita, melalui Instagram, melalui WA, Facebook, melalui Twitter, Messenger, melalui website pribadi kita, dan masih banyak lagi. Mari, beritakan kabar baik. Saudara dan saya menjadi utusan untuk memberikan kabar baik. Jangan kita beritakan kabar yang tidak baik, apalagi hoax. Coba hari-hari ini, kalau kita dengar kabar itu yang tidak baik, imun kita akan turun, iman kita juga akan turun, benar enggak? Wah, ini seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya, ada banyak seliweran kabar-kabar melalui teknologi modern ini. Dengan cepat, saudara tinggal tekan, saudara bisa memfollow, memberitakan, men-share ke banyak orang. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang kita sharekan? Apa yang kita beritakan? Apakah berita baik? Apakah ada kabar baik? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kami melihat banyak hal, kabar-kabar itu, dan juga dalam diri saya secara pribadi. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mendengar kabar, menutup diri, tidak. Justru di dalam kondisi yang seperti ini, banyak orang, termasuk saya, termasuk saudara, butuh itu namanya kabar baik. Benar ya? Ayo, kalau saya perhatikan kabar-kabar hari ini, aduh ngeri banget. Ngeri banget. Baik. Tapi itu bukan menjadi konsumsi kita. Bukan menjadi bagian dalam diri kita. Tuhan tahu bahwa umatnya berada di dalam penjajahan, dibuang di Babel. Dan mereka mengalami kondisi yang tidak baik. Maka Tuhan utus untuk membawa berita baik. Yang isinya adalah kabar baik. Nah, apa kabar baik hari ini? Mari, kabar baik apa yang hari ini kita dengar? Bukankah manusia diliputi oleh kabar buruk, oleh kabar yang tidak baik? Mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Bentrokan, betul kan? Permusuhan, kekerasan. Apakah itu kabar baik? Satu kelompok dengan kelompok yang lain. Intern kelompok. Coba, bukankah hari ini ada banyak seliweran berita itu? Pembunuhan, adu domba, betul, satu dengan yang lain diadu. Kalau adu ketangkasan enggak apa-apa, betul kan? Ayo, mana yang baik, mana yang lebih unggul, tangkas. Nanti kalau adu domba, omongan satu dibawa kepada yang lain, ya kemudian dibumbui. Adu domba. Hati-hati hari-hari ini, bukankah ada banyak adu domba, berita-berita yang mengadu domba ya. Suami, istri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, gitu kan? Hati-hati dengan hal ini. Bukankah itu kita dengar sehingga membuat apa, saudara? Membuat hati kita ngeri.
nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Bukankah hari-hari ini kita banyak dengar berita-berita yang tidak baik, narkoba, betul? Melanda dalam seluruh lapisan masyarakat, tidak kenal itu status, usia, kondisi apapun, mulai anak-anak sampai dewasa, mulai jabatan yang rendah sampai tertinggi. Betul? Dari orang yang gak percaya sama orang yang percaya sama Tuhan, ya tetap narkoba. Gitu kan? Ngeri kan? Kita bukan dengar lagi pandemi yang begitu cepatnya untuk hari-hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Berita kematian. Sehingga kita ngeri kan? Tidak ada damai sejahtera. Mau keluar takut, mau bergerak ini takut. Kabar-kabar itu terus kan. Perhatikan kalau kabar yang buruk, kabar yang tidak baik itu kita dengar. Kemudian kita beri dalam hati kita, dalam hidup kita, imun saudara akan turun. Bukan hanya imun, iman saudara juga akan turun. Sehingga enggak Tuhan-Tuhanan, enggak percaya sama Tuhan. Hati-hati. Ini kabar yang kita dengar. Betul? Nah, kalau kabar itu terus melanda dalam hidup kita, akibatnya apa? Manusia akan lelah. Manusia capek. Manusia akan jenuh dengan hidup. Coba mari kita akan renungkan hari-hari ini. Bukankah hal-hal itu membuat kita jenuh, bahkan semakin apatis dan pesimis? Putus asa, putus harap. Ada yang mengatakan kepada saya beberapa waktu yang lalu ketika saya mengantarkan istri saya untuk ke dokter, saya temukan di situ mereka yang nggak punya harap, mereka takut. Tidak sakit tambah sakit, saudara. Saya sampaikan kepada mereka, dengar kabar baik, jangan dengar kabar buruk. Jenengan mau, Anda mau kemana saja, tidak akan ketemu penyakitnya. Karena berita itu sudah direkam, dimasukkan di dalam hidupnya. Saya katakan TV ku tak buang semua, sepi. Ketika sepi, saya katakan masih ada sukacita. Ketakutan yang terjadi dalam hidup saya, Pak. Saya katakan ada kabar baik, hati yang gembira adalah obat. Amin. Kenapa gembira? Karena kita tahu. Tadi dikatakan, siapa yang berkata, yang mengatakan bahwa Allahmu itu raja. Ingat, Allahmu itu raja. Berarti kita harus tahu siapakah Allah kita. Siapakah Tuhan yang kita percayai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Anda kondisi seperti ini, putus harap, apatis, pesimis, putus asa, lelah, ingat ayat ini dengan tegas, Allahmu itu raja. Kita harus ingat kepada Tuhan kita. Kita harus ingat apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup
apa yang diberitakan kepadamu, yaitu kabar baik seperti yang dialami oleh bangsa Israel di dalam masa penjajah di Babel. Apa yang terjadi dalam mereka sudah tidak ada lagi harapan, menjadi tawanan yang tidak bisa bebas lagi. Tapi apa yang terjadi? Tuhan datang untuk memberikan dan mengutus utusannya untuk memberitakan kabar baik yang bersumber kepada Tuhan sebagai Raja. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, ada kabar baik. Ada kabar baik sehingga membuat semua manusia ini mengubah situasi kondisi ini, membuat satu suasana yang berubah dari kabar baik itu, mengubah situasi kondisi, suasana berubah menjadi apa? Jadi seger. Ayo, kalau saudara dapat berita baik, tentu saudara tidak akan lelah lagi kan? Saudara tidak akan capek, saudara tidak akan jenuh, tapi ada satu hal yang menyegarkan dalam diri kita. Kabar baik itu yang membuat kepada kita optimis. Tidak pesimis, optimis. Ada masa depan, ada harapan. Dan juga kabar baik itu membuat kepada kita untuk bergairah. Bukankah hari-hari ini ketika kita dengar kabar yang tidak baik membuat kita apa? Males toh? Tidak ada bergairahan. Udah Tuhan, mati aja aku. Seperti yang dialami oleh Elia. Baru saja dia melihat dan merasakan dan bahkan mengalami kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia melawan Nabi Baal, di mana persembahan korban itu semuanya disiram dengan air, paritnya penuh dengan air. Gak mungkin kalau kayu kena air bisa terbakar, apalagi penuh dengan genangan air. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia berdoa kepada Allahnya, dia berseru kepada Allah. Apa yang terjadi? Api dari langit turun membakar. Jawaban Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Baal mereka bunuh. Tapi perhatikan, ketika Elia mengalami satu pengalaman kemenangan yang besar, ada berita bahwa dia ingin dibunuh. Sasarannya dia. Perhatikan, sasaran untuk dibunuh Elia. Berita disampaikan dan Elia mendengar. Sehingga dia lari, dia sembunyi, dia putus asa. Putus asa, putus harap. Mati saja Tuhan. Apa kerjamu di sini Elia? Mati aja aku sendirian kok. Baru saja. Tapi ada kabar baik. Makan, minum. Tuhan sediakan. Apa yang terjadi? Tidur lagi. Ngomong lagi, putus asa lagi. Ayo bangun, makan, minum. Perjalananmu masih jauh. Ya, enggak seperti ini. Apa yang terjadi? Ketika mereka makan, minum, kembali. Ada kekuatan. Dan mereka bisa berjalan 40 hari malam. Dan ternyata ada tugas yang belum selesai. Apa tugasnya? Mengurapi raja, mengurapi nabi-nabi. Ada proyek Tuhan yang luar biasa yang harus di dalam diri kita.
Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan depresi. Jangan apatis. Jangan putus harap. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, ada utusan yang membawa kabar baik. Supaya apa? Situasi kondisi menjadi segar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai utusan duta-duta Kristus, beritakan kabar baik. Jangan ikut-ikut memberitakan kabar yang tidak baik. Ya. Ayo, apalagi kabar hoax. Beritakan yang membuat situasi kondisi berubah, segar, optimis, bergairah. Apa kabar baik? Ayat yang ke-7 dalam Yesaya 52 katakan, Allahmu itu Raja. Amin. Tulis dalam hashtag saudara, Allahku Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah penyelamat, di mana Yesus Allah terlibat di dalam kehidupan manusia dan masa depan manusia. Tulis di hashtag saudara, Allahku terlibat di dalam kehidupan dan masa depanku. Percaya saudara? Bahwa Allah terlibat di dalam hidupmu. Allah terlibat di dalam masa depanmu. Ini kabar baik, saudara. Beritakan kabar baik itu. Allahmu itu Raja. Coba kita perhatikan, Raja itu, yaitu pimpinan yang tertinggi dalam satu kerajaan. Betul enggak? Raja itu punya otoritas yang mutlak. Betul? Punya keputusan, punya otoritas, punya kuasa yang mutlak hari ini. Nah, perhatikan kalau Allahmu itu punya kuasa yang mutlak. Allahmu sebagai pemimpin tertinggi di dalam hidupmu. Sampai pertanyaan kita, masih tidak kita mempercayai dia? Masihkah meragukan kepemimpinannya? Masihkah kita meragukan kuasanya? Kalau hari ini saudara sedang ragu-ragu, dengar berita baik. Berita baik, kabar baik. Yesus itu adalah Tuhan Allahmu. Dia berotoritas di dalam hidupmu. Dia terlibat di dalam kehidupanmu. Dia terlibat juga di masa depanmu. Tuhan tahu rancangannya terhadap diri. Rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangannya adalah damai. Perhatikan. Allahmu, Yesus sebagai Tuhan Allahmu, dia bukan merancangkan hal-hal yang tidak baik, tapi rencananya adalah membuat saudara damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera, tapi katakan bukan hanya terlibat di dalam kehidupan kita, tapi juga di masa depan kita. Ayat mengatakan bukan hanya berikan damai sejahtera, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ke depan ada harapan, ke depan ada harapan. Tadi saya katakan, kabar baiknya adalah Allahmu itu adalah Raja. Tuhan adalah Allah penyelamat. Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menebus dosa saudara dan saya. Kita lihat itu berita yang harus sampaikan. Yesus yang apa saudara? Yang menyediakan masa depanmu yang indah. Amin. Perhatikan, Yesusmu menyediakan masa depanmu yang indah. Kalau saudara mengatakan, hari ini aku tidak ada harapan, tidak ada yang bisa saya harapkan, tapi percaya,
ada kabar baik. Yesus menyediakan masa depanmu yang indah. Amin. Tulis di hashtag saudara. Yesus menyediakan masa depan yang indah. Kalau Yesus menyediakan masa depan yang indah, masihkah kita nggak semangat? Masihkah kita nggak percaya? Walaupun jatuh bangun di dalam hidup kita, tapi percaya pandang kepada Yesusmu yang menyediakan masa depan. Yesus bukan hanya menyediakan masa depanmu, tapi Yesus juga peduli. Yesus mengerti akan masalahmu yang engkau hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau engkau hari ini mengalami sakit, kalau engkau hari ini mengalami terpapar dengan penyakit, dan engkau dengar berita-berita yang buruk, berita-berita yang tidak baik, tapi hari ini saya sampaikan ada berita yang baik di dalam Yesus Kristus. Yesus peduli, Yesus mengerti masalah yang sedang engkau hadapi. Percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah katakan saudara dengan iman, Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya percaya jikalau engkau meresponi dan kau dengar dan percaya kepada Allahmu, Yesus yang peduli dan Yesus mengerti akan segala perkara yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Dia mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau bergumul sendiri. Perhatikan, engkau tidak bergumul sendiri, sebab Allahmu adalah Allah mengerti. Allah tidak membiarkan engkau sendirian dalam menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi apapun. Hari ini kau punya Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam Yesaya 52 ayat yang 7. Allahmu Raja. Allahmu peduli, Allahmu mengerti. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Dia. Percaya kepada Dia. Inilah kabar baik. Inilah yang harus kita beritahukan, harus kita beritakan kepada semua orang, supaya mereka boleh menikmati pengharapan dan bukan hanya Allah peduli, Allah mengerti apa yang menjadi masalah yang sedang hadapi, tapi Allah itu adalah pembebas pada orang-orang yang tertawan. Dia pembebas bagi mereka-mereka yang tertindas. Dia memberikan tahun rahmat. Perhatikan, tahun rahmat, tahun kemurahan. Jikalau hari ini saudara tertindas dengan masalah yang saudara hadapi, sedang tertawan dengan tawanan-tawanan yang saudara katakan, aku tidak bisa lepas. Baik itu seks saudara, baik itu dosa, baik itu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kau sembunyikan dan itu menjadi tawanan dalam hidupmu, dan kau mengatakan aku tidak bisa terlepas. Tapi hari ini ada kabar baik, yaitu Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang membebas. Ada tahun rahmat yang Tuhan berikan dalam hidupmu.
Dan saya yakin ikatan apapun yang Tuhan akan bebaskan. Saudara tahu, bangsa Israel lepas dari negeri Babel, Tuhan lepaskan mereka dari tawanan. Dan mereka boleh mengalami sukacita. Hari ini saya sangat yakin, kabar baik, ada kabar baik, Yesus pembebas. Bukan hanya pembebas, tapi Yesus juga penyembuh. Amin. Yesus penyembuh. Kalau saudara hari-hari ini terpapar dan putus asa, saudara kedengar, aduh, kondisi saya ini sudah tidak lagi memungkinkan untuk hidup. Tadi pagi saya juga mengalami hal ini. Tapi saya katakan, hari ini ada berita baik yang aku dengar melalui firman Tuhan. Dan hari ini ada kabar baik yang akan sampaikan. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau lepaskan pola pikir kami yang gak benar. Saya mulai dipengaruhi dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya beritakan hari ini, Yesus penyembuhmu. Amin. Yesus penyembuhku. Dan saya percaya, apapun yang sedang saya hadapi hari ini dalam kesehatan saya percaya Yesusku penyembuh. Dan saya yakin itu yang memberikan semangat dan kekuatan dalam itu. Bukan hanya sebagai penyembuh, dia menghibur engkau. Allahmu sebagai Raja, Tuhan yang menyelamatkan, Yesus Tuhan dan Raja kita. Dia juga akan menghibur engkau. Ketika engkau susah, engkau tidak berdaya, ada berita penghiburan. Roh Kudus yang diutus untuk menolong kita, roh yang menghibur dalam diri kita. Kalau hari ini saudara mengalami hal yang seperti itu, firman Tuhan mengatakan kabar baik, Yesus Allahmu, Rajamu, Juru Selamatmu. Amin. Bukan hanya dia menghibur, tapi dia adalah sumber pengharapan. Amin, saudara. Sumber pengharapan. Beberapa waktu yang lalu, saya saksikan, saya sedang berdoa, dan saya sedang melayani mereka yang sakit. Mereka mengatakan, aku gak berdaya lagi, aku gak ada harapan. Dan bahkan itu saya alami dengan istri saya. Tapi saya katakan Yesus adalah harapan. Pandang kepada Yesus. Dan saya katakan, saya doakan, pandang Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Katakan dengan iman, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin, saudara. Itu berita baik. Itu kabar baik. Dan kalau engkau dengar kabar baik dan engkau mengalami kabar baik itu dalam hidupmu, perubahan, saya katakan dengan teknologi yang tinggi,
saudara bisa menjadi utusan-utusan pembawa kabar baik. Beritakan kabar baik itu kepada semua orang yang tidak punya harapan. Mungkin kita tidak tahu bahwa apa yang kita kirimkan, apa yang sedang kita berikan kepada mereka, justru mereka dalam keadaan yang tidak punya harapan lagi. Tapi ketika kabar baik itu saudara sampaikan, mereka boleh terhibur, mereka boleh mempunyai satu pengharapan. Pengharapannya hanya pada Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat, tidak ada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Amin. Satupun yang terjadi tanpa Allah mengerti. Sebab itu kita bersyukur kalau hari ini ada kabar baik yang disampaikan dan kita dengar bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Dan yang terakhir, bukannya sebagai sumber pengharapannya, tapi Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah Juru Selamat. Amin. Saudara baca di dalam ayat yang terakhir, di dalam perikop pasal 52, yaitu ayat yang ke-12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Artinya apa? Yesus Tuhan itu akan membimbing kita. Yesus Tuhan yang akan melindungi kita dari segala penjuru, dari segala arah. Dikatakan di situ, dia berjalan di depan dan juga dia menjadi penutup. Artinya Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita dalam segala arah. Amin. Amin. Itulah kabar baik. Dan kalau hari ini Bapak Ibu mendengar kabar baik, maka saudara mulai hari ini stop kabar yang tidak baik untuk saudara sampaikan. Apalagi kabar hoax. Ayo kita berikan Allahmu Raja, Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Dan ingat, tidak ada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Saya yakin hari ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Allah. Mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? di dalam Kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati. yang ku simpan dalam hati. Tiada satupun kan terjadi Tiada satu tanpa Allah peduli. Tanpa Allah, katakan dengan iman,
kabar baik ini. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Segala persoalan Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. berkumpul sendiri. Sebab Allah, katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Oh Allah, Yesus, haleluya. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita amin akan dibiarkan. Berkumpul sendiri, sebab Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun permasalahan, apapun persoalan yang terjadi di dalam hidupmu, perhatikan, Allah tidak pernah membiarkan engkau bergumul sendiri. Allah tidak membiarkan engkau untuk menghadapi persoalan pergumulanmu seorang diri. Allah tahu, Allah mengerti. Maka Allahmu sebagai penyelamat, Allahmu menyembuhkan, Allahmu yang akan menghibur, Allahmu menyediakan masa depan yang indah. Percaya hari ini, percaya kepada Tuhan. Dengar kabar baik, simpan di dalam hidupmu bahwa Allahmu adalah Allah peduli, Allahmu adalah Allah yang mengerti. Jikalau hari ini dalam kondisi apapun engkau sakit, engkau dalam kelemahan, angkatlah tanganmu, angkat tanganmu, katakan engkau peduli, engkau mengerti Tuhan setiap permasalahan, setiap persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya engkau tidak akan membiarkan aku bergumul sendiri. Engkau ada dan menyertai, engkau yang mengendalikan hidup kami Bapa. Engkau yang berada bersama dengan kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan ada masa depan dalam hidup kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat, ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan besar. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah melakukan perkara besar dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang menerima damai sejahtera. Kami boleh menerima kabar baik. Kami boleh menerima Tuhan sebagai Allah yang menyelamatkan. Yesus juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melindungi kami dalam segala arah. Engkau membimbing kami di dalam perjalanan hidup kami dalam akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kesembuhan telah terjadi. Kami percaya kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kelepasan terjadi, mujizat terjadi, berkat terjadi, damai sejahtera terjadi di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi utusan-utusan Tuhan, pembawa kabar sukacita, kabar baik. Dan itu Tuhan,
diperlukan oleh banyak orang di masa-masa genting hari-hari ini Bapa. Ialah jadikan kami untuk menjadi pembawa kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terima kasih Bapa, Tuhan pulihkan kami. Kami percaya Tuhan juga pulihkan bangsa kami, negara Indonesia. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Engkau angkat pandemi ini dari bangsa dan negara kami Indonesia. Dan jadikan bangsa negara kami Indonesia menjadi bangsa yang memberkati dan diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang mengalami kemenangan dan bangsa yang mengalami pemulihan. Bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, baik dari pejabat tingkat tinggi sampai Tuhan di tingkat yang rendah, RT RW, dan seluruh aparat keamanan TNI Polri, para medis, tim medis Tuhan, hamba-hambamu Tuhan, gerejamu, anak-anak Tuhan. Demikian juga mereka yang terpapar, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh dikuatkan dan kami mau belajar menjadi utusan-utusan duta-duta Kristus, yaitu duta-duta yang membawa kabar baik di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, sumber segala sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus di dalam persekutuan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, menyertai engkau, memberkati engkau, melimpah-limpahkan anugerahnya, rahmatnya kepadamu, dan Tuhan menyertai engkau di mana engkau berada. Tuhan berkati engkau, baik dalam pernikahan, baik dalam rumah tangga, pendidikan, perdagangan, usaha, pelayanan, apapun saja yang saudara lakukan, dibuat oleh Tuhan berhasil. Sekarang saudara, terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.